Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Ginting dengan NIM 2211093018, mata kuliah Instalasi Listrik 2, Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Politeknik Negeri Padang. Dosen pengampu mata kuliah Instalasi Listrik 2 ini adalah Ibu Riza Widya, SST, MT. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan sumber cahaya. Sumber cahaya. Di dunia ini ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami yang tidak pernah padam adalah matahari, sedangkan sumber cahaya buatan pada awalnya ditemukan oleh manusia pada zaman dulu secara tidak sengaja. Ketika melihat kilat atau petir menyambar sebatang pohon kemudian terbakar, maka muncullah api, atau semak-semak yang tiba-tiba hangus terbakar karena panas juga memunculkan api. Sejak itulah manusia mengenal api dan memanfaatkannya sebagai penghangat tubuh, untuk memasak, dan sekaligus sebagai sumber cahaya penerangan di malam hari. Sumber cahaya alami yang pertama yaitu sinar matahari, yang kedua petir, yang ketiga hewan, yang keempat tumbuhan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya sumber cahaya buatan. Api dapat diperoleh dengan cara menggosok-gosokkan batu atau kayu kering seperti halnya korek api. Bakaran kayu, fosil, rumput, bulu binatang yang kering kemungkinan bisa dikatakan sebagai sumber cahaya buatan manusia yang pertama, sehingga manusia dapat terbebas dari kegelapan malam atau rasa takut terhadap ancaman binatang buas maupun rasa dingin di malam hari. Pembakaran kayu dapat menimbulkan cahaya, namun sebagai bentuk penerangan sangat terbatas dan berbahaya karena sulit diatur. Menurut catatan sejarah dari hasil penggalian situs kuno di Peking, Cina, sejak 400.000 tahun yang lalu, api telah dinyalakan manusia di gua-gua huniannya. Ditemukan juga pelita-pelita primitif di gua-gua di Les Chaux, Perancis, yang menurut para ahli-ahli berumur 15.000 tahun. Pelita itu terbuat dari batu yang dilubangi, dan ada juga yang terbuat dari kerang atau tanduk binatang yang diberi sumbu dari serabut-serabut tumbuhan dan diisi dengan lemak binatang. Lampu buatan tangan manusia dengan bahan bakar minyak nabati antara lain minyak zaitun dan lemak binatang muncul di Palestina 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di abad 7 sebelum Masehi di Yunani mulai digunakan lampu gerabah yang mudah pembuatannya sehingga lebih murah dan penggunaannya pun semakin luas. Dengan merekayasa tempat minyak lampu yang tadinya terbuka menjadi tertutup, membuat pemakainya praktis atau mudah dibawa dan dipindah-pindahkan. Pada abad 4 Masehi ditemukan lilin yang digunakan sebagai pencahayaan. Lilin pada awalnya terbuat dari bahan yang dihasilkan oleh lebah madu atau dari sejenis minyak kental. Pada tahun 1860 hingga kini, kekuatan sinar lilin dijadikan patokan dasar standar internasional pengukuran kekuatan cahaya, atau satuannya juga disebut dengan kandela dari suatu lampu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang lebih baik mengenai proses pembaharuan dan ditemukannya bahan bakar minyak dari perut bumi, sejak mulai abad ke-18, penggunaan lampu minyak mulai berkembang pesat. Lampu minyak dengan bahan bakar minyak korosin dapat digunakan sebagai sumber cahaya secara aman atau tidak mudah meledak dan murah, sehingga lampu-lampu lilin tidak terpakai lagi, kecuali untuk dekorasi atau kepentingan khusus. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.